Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Sayyidina Ali pernah berkata, dosa paling besar adalah dosa yang dianggap remeh oleh pelakunya. Kata-kata ini sepertinya tepat sekali untuk menggambarkan kisah ulama bernama Barshisoh. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, serta komen, dan nyalakan loncengnya untuk tak ketinggalan kisah islami selanjutnya. Suatu ketika, hiduplah seorang ulama besar bernama Barshisoh. Ia diketahui dari kalangan Bani Israel. Barshisoh adalah ulama besar pada zamannya yang ahli ibadah. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan ibadah. Bahkan, ia telah beribadah selama 220 tahun tanpa melakukan maksiat. Selama hidupnya, dia mempunyai 60.000 anak murid dan semua anak muridnya itu menjadi ulama dan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking luar biasanya Barshisoh dalam beribadah, sampai-sampai jin dan malaikat pun terkagum-kagum dengan Barshisoh. Segala godaan setan apapun, Barshisoh tidak terjerumus dengannya. Hingga suatu ketika iblis meminta izin ke Allah untuk menggoda Barshisoh, dan Allah pun mengizinkannya. Suatu hari, Barshisoh sedang berada di rumahnya, kemudian didatangi oleh seorang yang ahli ibadah juga, bahkan melebihi ibadah Barshisoh. Dia adalah iblis yang menjelma menjadi seorang ulama yang ahli ibadah, bahkan melebihi ibadah Barshisoh. Barshisoh bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian iblis menjawab, Aku adalah hamba Allah yang beribadat kepadanya, dan aku ingin juga membantu Tuhan dalam hal-hal ibadah. Kemudian Barshisoh berkata kepadanya, "Barang siapa bermaksud beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencukupinya sebagai teman baik." Selama beberapa hari, iblis menampakkan kegigihan dan keuletannya beribadah. Iblis beribadah 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa tidur, makan, dan minum. Pemandangan ini pun membuat Barshisoh takjub. "Aku ini pernah tidur dan aku ini makan dan minum, sedangkan engkau tidak makan sama sekali. Padahal aku beribadah kepada Allah bertahun-tahun tanpa sanggup meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu, apakah dayaku agar aku bisa menjadi seperti engkau?" tanya Barshisoh. Kemudian iblis menjawab, Pergilah engkau dari tempat ini, dan kerjakan larangan Allah. Kemudian setelah itu, tobatlah kepada Allah karena Dia Maha Pengasih. Maka engkau akan mendapatkan kemanisan bertobat kepadanya. Barshisoh pun bertanya, "Bagaimana aku akan mendurhakai Allah setelah aku menyembahnya sekian lama?" Iblis menjawab, Manusia apabila berdosa memerlukan keampunan atas segala dosa-dosanya. Engkau hanya melakukan dosa kecil saja, lalu kemudian engkau bertaubat. Kemudian Barshisoh bertanya, "Dosa apa yang sekiranya kecil untuk dilakukan?" Iblis itu berkata, Lakukanlah zina. tetapi Barshisoh menolaknya karena dia tahu zina adalah perbuatan dosa besar. Kemudian iblis mengatakan, Kalau begitu, bunuhlah seseorang. lagi-lagi Barshisoh menolaknya karena membunuh juga perbuatan dosa besar. Dan iblis pun berkata, Kalau begitu, minumlah khamar. dirasa Barshisoh meminum khamar adalah perbuatan dosa kecil dan tidak merugikan orang. Akhirnya Barshisoh pun menurutinya. Barshisoh keluar dari rumahnya dan mencari penjual khamar. Sampai akhirnya Barshisoh menemukan sebuah warung yang menjual khamar dengan pelayan seorang wanita yang sangat seksi. Barshisoh pun memesannya dan kemudian meminumnya sampai akhirnya Barshisoh mabuk hilang kendali. Melihat pelayan wanita itu sangat seksi dan menggoda, dan terjadilah pemerkosaan. Barshisoh memperkosa pelayan wanita tersebut dengan pengaruh minuman keras. Hingga suatu ketika sang suami pelayan itu datang dan mendapati istrinya sedang diperkosa oleh Barshisoh. Merasa Barshisoh terpojok, akhirnya Barshisoh menghantam si suami wanita tersebut. Dan terjadilah baku hantam yang mengakibatkan si suami wanita yang Barshisoh perkosa itu akhirnya tewas. Melihat kejadian tersebut, warga pun akhirnya menangkap Barshisoh dan diserahkan ke penguasa pada zaman itu. Barshisoh menerima hukuman 80 kali cambukan karena telah memperkosa, dan tubuhnya digantung di tiang salib
karena telah membunuh orang. Iblis yang menjelma sebagai orang alim itu pun datang lagi dan bersedia membebaskan Barsisoh dari siksaannya dengan satu syarat. Barsisoh berkata kepadanya, "Wahai guru, apa syarat supaya aku terbebas dari siksaan ini?" Iblis itu berkata, Sujudlah kepadaku. "Bagaimana aku sujud sedangkan keadaanku tersalib begini?" Ujar Barsisoh. Iblis itu berkata, Cukup engkau tundukkan kepalamu kepadaku, maka sudah terpenuhi syarat yang aku minta. Akhirnya Barsisoh pun menundukkan kepalanya. Dan sampai akhirnya Barsisoh pun mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min zalik. Sahabat soleh beriman, ulama besar sekalipun bisa tergelincir sebab menganggap khamar cuman dosa kecil. Seorang penyair Arab pernah berkata, "Aku melihat khamar adalah baik, dan di dalamnya terdapat unsur yang menghancurkan seseorang. Maka demi Allah aku tidak akan meminumnya, dan aku tidak akan sembuh dari penyakitku dengannya. Aku tidak akan memberikan kepadanya harga dari hidupku, dan aku tidak akan menjadi orang yang menyesal dengannya selamanya."